Halo, perkenalkan namaku Farid, selamat datang di channel Usul Fikih. Di video ini aku mau membahas tentang sejarah dan perkembangan ilmu usul fikih. Sebagai ilmu alat yang berfungsi sebagai metodologi untuk memahami teks-teks wahyu Quran dan Sunnah, ilmu usul fikih telah melalui proses sejarah yang panjang. Diawali dari munculnya sebagai sebuah pengetahuan, kemudian dibukukan hingga menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Berikut sejarah ilmu usul fikih dari zaman Nabi hingga zaman modern. Di zaman Nabi, para sahabat sudah mengenal bagaimana langkah yang digunakan dalam mengeluarkan hukum dari suatu dalil yang ada dalam Quran. Para sahabat sudah mengetahui adanya qiyas, bisa membedakan lafal yang umum dan khusus, serta cabang-cabang disiplin ilmu usul fikih lainnya. Para sahabat belajar langsung dari Rasulullah melalui sabda-sabda, praktik, ataupun penjelasan Rasulullah sendiri terhadap ayat-ayat Quran. Hanya saja, pada masa tersebut, usul fikih belumlah menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri, belum disistematiskan, apalagi dibukukan. Saat itu, usul fikih digunakan secara praktis untuk menjelaskan hukum aplikatif terhadap permasalahan pada saat itu. Pada masa Nabi dan sahabat ini, karya-karya usul fikih belumlah ditemukan dan dirumuskan, namun substansi dari ilmu usul fikih sudah teraplikasikan. Konsep maslahah atau istislah, salah satu teori dalam ilmu usul fikih, misalnya terlihat dalam keputusan Abu Bakar As-Siddiq ketika mengumpulkan Quran dalam satu mushaf, keputusan Umar bin Khattab dalam menciptakan sistem penjara, pajak, pengelolaan tanah rakyat hasil peperangan, keputusan Utsman bin Affan dalam penyatuan bacaan Quran, begitu juga keputusan Ali bin Abi Thalib dalam memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Kufah adalah contoh bagaimana konsep maslahah telah teraplikasikan dengan baik. Sebelum aku bahas lebih jauh, aku mau ngingetin kamu buat subscribe channel ini, karena di channel ini kami bakalan terus ngebagiin konten-konten seputar usul fikih. Like dan share jika suka, dan berikan komentar bagaimana penilaianmu terhadap video ini. Kembali lagi ke usul fikih, kalau menyebut tokoh, barangkali Umar bin Khattab menjadi salah satu tokoh idola dalam ilmu usul fikih. Khalifah Umar bin Khattab mencontohkan banyak hal di mana ayat Quran tidak bisa didekati secara harfiah. Di berbagai keputusan dalam kepemimpinannya sebagai khalifah, Quran didekati secara kontekstual. Misalnya dalam kasus jatah harta rampasan perang pasca ditaklukkannya Syam, Irak, dan Persia. Syam, Irak, dan Persia memiliki tanah-tanah pertanian yang luas dan subur. Tanah-tanah itu disita Umar bin Khattab untuk dijadikan milik negara, tidak dibagi-bagikan kepada pasukan Islam. Keputusannya adalah tanah yang subur tersebut digarap pemilik aslinya, dan sebagai gantinya diberlakukan pajak atas tanah-tanah tersebut. Sebuah keputusan yang kontroversial karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana rampasan perang dalam Quran surat Al-Anfal ayat 41. Juga mengingkari sunnah di mana Nabi Muhammad pernah membagikan tanah kota Khaybar kepada pasukan Islam setelah ditaklukkan. Dengan demikian, Umar bin Khattab melawan ayat Quran sekaligus tidak mencontoh sunnah Nabi. Tetapi tidaklah demikian. Pertimbangannya adalah soal kemaslahatan, di mana pajak dari tanah tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan finansial pasca penaklukan, termasuk di dalamnya menggaji para tentara yang bertugas di sana. Sebuah ijtihad yang cerdas. Contoh lain adalah ketika Khalifah Umar tidak memberikan sebagian zakat kepada mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, sebagaimana Quran surat At-Taubah ayat 60, di mana diterangkan bahwa mu'alaf mendapat bagian dari harta zakat. Namun Khalifah Umar justru tidak memberikan jatah mereka karena konteksnya yang sudah berbeda. Sejarah perkembangan usul fikih. Sejarah usul fikih mengalami perkembangan yang pesat pada masa Umayyah, di mana perkembangan ilmu pengetahuan mencapai masa keemasan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk juga ilmu usul fikih. Dalam sejarahnya, Umayyah sendiri mengalami dua periode kekuasaan, yaitu periode Damaskus dan Cordoba. Pada masa ini, ilmu usul fikih berkembang pesat. Asy-Syatibi menulis Al-Muwafaqat fi Usul Syariah, sebuah kitab usul fikih, jurisprudensi Islam, dan maqasid syariah. Asy-Syatibi sendiri mengalami pergantian pemerintahan dari Umayyah ke Abbasiyah. Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah. Kitab ini juga disebut sebagai kitab induk di dalam disiplin ilmu usul fikih, dan beliau sendiri dianggap mempelopori lahirnya disiplin ilmu usul fikih. Imam Syafi'i merumuskan usul fikih dalam beristinbat, kaidah dalam beristidlal, dan patokan dalam beristihad. Imam Syafi'i menjadikan fikih sebagai sebuah ilmu yang dibangun di atas metodologi usul fikih yang tetap, bukan lagi berbasis dari fatwa seorang ulama. Dengan usul fikih, beliau telah menampakkan substansi dan hakikat dari fikih itu sendiri. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali menulis Al-Mustasfa. Sebagai disiplin ilmu, usul fikih mulai sistematis setelah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menulis Ar-Risalah.
Puncaknya terjadi pada abad ke-5 dan 6 Hijriah yang ditandai dengan munculnya karya-karya tentang usul fikih. Dengan banyak ditulisnya kitab-kitab usul fikih generasi awal Islam tersebut menjadikan usul fikih memiliki pondasi yang kuat dari keseluruhan bangunan ilmu usul fikih. Hal ini karena pembahasannya telah lengkap mencakup seluruh objek-objek ilmu usul fikih sebagaimana dikenal saat ini. Demikian sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Kamu juga dapat mempelajari ilmu usul fikih di usulfikih.com. Oke, segitu dulu yang mau aku sampaikan dan akan dilanjutkan di video usul fikih berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kamu suka. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Usul Fikih.